Jadi budaya itu juga sangat mempengaruhi orang punya perilaku. Ya. Nah, mengapa kita sering mendengar ada kekerasan dalam rumah tangga? Bahkan perempuan pun dalam banyak ritual, dalam banyak acara itu sepertinya dilibatkan. Laki-laki yang muncul dan hadir, dan laki-laki yang menentukan keputusan. Ya. Nah, saya jawab dulu pertanyaan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Sangat mungkin itu sumbangsih dari budaya terkait dengan pembelisan. Ya, itu di budaya seperti itu yang dikenal dengan budaya patriarki. Ya. Kenapa? Karena dalam budaya patriarki itu perempuan itu saya beli, ya, saya beli dia itu. Jadi maka dia jadi hak milik saya. Ya, jadi hak milik saya. Bahkan dalam budaya itu dulu itu orang bisa jual lagi dia itu. Ya, jual lagi. Kenapa? Dia hak milik saya. Nah, rasa itu menjadi hak milik itu tanpa disadari itu berakibat pada laki-laki itu selalu meminta kepatuhan total dari perempuan. Akibatnya apa? Kalau dia tidak patuh total pada saya bisa buat apa saja buat dia. Muncullah kekerasan dalam rumah tangga. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak kalangan termasuk generasi muda menginginkan adanya pelestarian budaya karena merasa bahwa budaya semakin tergerus, semakin dimodifikasi, dan ketakutan akan punah dengan sendirinya. Kira-kira tanggapan dari Pater? Ya, saya bisa mengerti pemahaman yang agak berbeda itu. Mana yang penting? Apakah pelestarian atau pengembangan? Nah, kalau itu ditanya kepada saya, maka saya katakan yang paling penting buat kita adalah pengembangan budaya, bukan pada pelestarian. Kenapa? Karena budaya itu dia berubah setiap saat. Mau apa yang dipertahankan? Tiap waktu itu dia berubah sesuai dengan kebutuhan manusia. Mau apa yang dipertahankan? Yang paling penting buat kita adalah mengembangkan budaya. Nah, saya ingin jelaskan tentang konsep pengembangan budaya seperti apa. Ya, pengembangan budaya itu adalah bagian dari transformasi budaya yang mengarahkan kita orang untuk mengkontekskan budaya-budaya itu, baik idea, perilaku, material itu sesuai dengan situasi kita sekarang ini. Saya ambil contoh tentang budaya material ya. Pertama misalnya budaya kita punya kain tenun di Sumba, ya, itu budaya material. Rumah juga adalah budaya material, ya. Nah, kain tenun kita Sumba itu, ya, itu kita pakai untuk kalabo, ya, dan juga untuk sarung untuk perempuan. Tapi dalam pengembangan budaya kita bisa memodifikasi itu untuk yang lebih banyak dan lebih kreatif lagi. Misalnya begini, kain Sumba itu kita pakai untuk buat jas, untuk buat baju, untuk buat pakaian perempuan, untuk buat topi, untuk buat dompet. Itulah saya katakan pengembangan budaya. Ya. Demikian pun rumah sekarang ini, rumah orang Sumba atau rumah orang NTT umumnya, kita juga bisa membuat pengembangan budaya sehingga rumah itu lebih sesuai dengan situasi kita dan mungkin lebih sehat. Kita misalnya gini, kita pertahankan bentuknya, tapi materialnya kita bisa ganti materialnya, ya. Atapnya kita bisa ganti dengan yang bukan alang-alang, seng dan lain sebagainya. Dia punya jendela semua, kita buatkan toiletnya, kamar mandinya. Jadi itu bagian dari pengembangan budaya, bukan pada pelestarian. Lain soal kalau kita omong tentang museum, ya. Museum itu adalah tanda kenang kita bahwa kita pernah seperti itu dengan hidup seperti itu. Tapi budaya itu dalam kacamata antropologi itu kita tidak ingin melestarikan karena itu dia berkembang, ya. Pola perilaku orang juga berubah, materi juga berubah karena kebutuhan berubah, semuanya berubah. Pakaian orang Sumba sekarang itu kita pakai pakaian dari mana semua itu pakaian itu. Sekarang kita lihat rumah-rumah di Sumba, mau apa yang dipertahankan? Makam-makam orang Sumba sekarang
itu saya katakan pengembangan budaya, bukan pada pelestariannya. Ya, jadi kita membuat kreativitas di situ untuk apa? Budaya kita ini bisa menjawab kebutuhan kita. Kenapa? Karena fungsi budaya itu hanya satu, memenuhi kebutuhan manusia. Maka kalau yang dulu-dulu itu tidak lagi relevan dengan kita punya situasi, maka kita harus ganti dengan yang lebih relevan. Ya, sekarang orang mulai jahit jas pakai kain sumba sekarang ini. Ya, baju, pakaian perempuan semua pakai kain sumba. Itu bagian dari saya katakan pengembangan budaya. Nah, itu yang saya katakan, kita harus pilah apa itu pelestarian budaya dan apa itu pengembangan budaya. Bahkan saya katakan nilai juga bisa berubah. Nilai bisa berubah, nilai itu. Simbol agama yang dipakai oleh orang beragama, jilbab atau salib, itu harusnya nilai religius, itu harusnya. Tapi sekarang ini banyak orang pakai itu aksesoris saja itu. Aksesoris. Simbol agama itu tidak berpengaruh langsung pada perilaku hidupnya. Kenapa? Simbol itu simbol agama itu hanyalah aksesoris, bukan nilai religius lagi dipakai situ itu. Ya, jadi nilai pun bisa berubah karena orang mengejar sesuatu yang lain di luar itu. Apalagi budaya yang material. Kita punya perilaku bisa berubah. Kita punya bahasa juga bisa berubah. Tergantung apa? Tuntutan saat ini itu apa. Nah, budaya itu kita sepakati baru untuk bisa menjawab situasi kita. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, karena fungsi budaya itu hanya satu, memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kalau yang dulu-dulu itu tidak sesuai lagi dengan kita punya situasi sekarang, kita harus buat kesepakatan baru supaya yang baru itu bisa melayani kebutuhan kita. Itu konsepnya seperti itu. Pasti ada, ya. Jadi budaya itu juga sangat mempengaruhi orang punya perilaku, ya. Nah, mengapa kita sering mendengar ada kekerasan dalam rumah tangga? Bahkan perempuan pun dalam banyak ritual, dalam banyak acara itu sepertinya dilibatkan. Laki-laki yang muncul dan hadir, dan laki-laki yang menentukan keputusan. Ya. Nah, saya jawab dulu pertanyaan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Sangat mungkin itu sumbangsih dari budaya terkait dengan pembelisan. Nah, itu budaya seperti itu yang dikenal dengan budaya patriarki. Ya. Kenapa? Karena dalam budaya patriarki itu perempuan itu saya beli, ya, saya beli dia itu. Jadi maka dia jadi hak milik saya, ya, jadi hak milik saya. Bahkan dalam budaya itu dulu itu orang bisa jual lagi dia itu, ya, jual lagi. Kenapa? Dia hak milik saya. Nah, rasa itu jadi hak milik itu tanpa disadari itu berakibat pada laki-laki itu selalu minta kepatuhan total dari perempuan. Akibatnya apa? Kalau dia tidak patuh total pada saya bisa buat apa ya buat dia. Muncullah kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai akibat dari rasa superioritas orang laki-laki terhadap perempuan yang sudah dia belikan itu, yang sudah dia beli, ya. Jadi itu adalah simbol atau tanda superioritas orang laki-laki yang merasa memiliki perempuan itu kan dia sudah membeli dia, sudah dibeli dia itu. Ya, dan memang dalam budaya kita itu perempuan itu apa alasannya? Kita itu di tingkat arat itu, di orang NT itu tingkat arat itu adalah tempat untuk pasar sebenarnya. Ya, mungkin kita ngomong agak menyinggung perasaan. Kenapa? Situ ada tawar menawar di situ itu. Berapa hewan, berapa belis, di sebelah satu pihak lagi kasih kurang lagi, kasih tambah lagi, ada tawar menawar. Dan tempat untuk tawar menawar itu adalah pasar sebenarnya. Nah, memang kita bisa membuat banyak penghalusan dalam pembicaraan adat, tapi inti terdalam itu adalah kita sepertinya sedang menjual belikan
seorang perempuan dengan harga tertentu yang disepakati. Ya. Nah, di budaya lain itu mereka menghindari itu. Mereka kalau minta mas kawin itu mereka tidak tuntut apalagi ditawar-menawarkan. Mereka minta adalah semampumu berapa dan berapa yang kau punya, kau kasih, itu kami terima tanda penghargaan dari kamu kepada kami. Jadi rasa penghargaan itu diberikan kembali kepada orang yang pengambil perempuan dia itu. Kenapa? Karena mereka tidak ingin memperdagangkan atau menghindari jual beli transaksi seorang pribadi yang kita katakan perempuan itu. Inilah, jadi saya pikir juga ada sumbangsi dari budaya, karena patriarki ini dia punya intinya adalah perempuan itu saya beli dan menjadi milik saya, dan karena itu kepatuhan total seorang perempuan itu dituntut. Dan kalau salah sedikit, apapun bisa dibuat. Dan banyak budaya itu membolehkan itu. Walaupun kita katakan tidak melarang, tapi dia juga dia tidak melarang. Maka dia itu sepatutnya dia dibuat biasa dia itu. Nah, itulah mungkin ini yang kita perlu lihat. Ya, gitu. Kalau konsep beli tadi, saya pikir itu pasti banyak orang menolak. Ya, Tapi pasti. kira-kira secara realnya misalnya di lapangan, misalnya diperhalus. Kira-kira di NTT banyak bahasa halusnya. Kita di Sumba bahasa Jawa itu, ya. Di Flores Timur itu sama, Flores Timur. Kalau orang itu pergi mau ambil seorang perempuan, mereka tidak ingin mengatakan perempuan memang dengan bahasa perempuan, anak nama siapa, tapi mereka menggantikan itu dengan bahasa lain. Misalnya meminta bibit padi jago. Ya. Nah, sangat simbolis memang itu. Nah, apa positifnya kita lihat sini? Ada positifnya bahwa kedua belah pihak ini menghindari kesan belinya itu terhadap perempuan. Seorang manusia itu dihindari betul dengan menyimbolkan perempuan itu sebagai bibit padi jago. Ya, jadi itu poin pertama adalah kedua belah pihak ini sedang berusaha untuk menghindari kesan paksanya itu, dan itu bagus sekali. Di Flores Timur pun sama, kami datang meminta anak ayam betina yang ada, seperti anak ayam betina, ya ada seperti itu juga. Untuk apa? Menghindari juga kesan jual belinya ini, karena yang jual beli itu tidak boleh manusia itu diperjualbelikan. Inilah saya katakan yang sangat bagus di budaya kita. Kita walaupun ada di intinya itu ada kesan jual beli, tapi kita menghindari betul ini dengan memakai bahasa-bahasa lain, simbolik betul itu. Nah itu saya rasa bagus positifnya. Dan bibit itu benar, bibit benar. Kenapa? Karena perempuan itu disimbolkan seperti bibit. Dari bibit ini dia akan menurunkan dan meneruskan generasi-generasi berikut. Ya, itu bibit. Jadi dia dari bibit ini dia akan memperbanyak dan meneruskan generasi-generasi berikut. Nah, itu. Ya. Sekarang pembelian pun sekarang ini orang sudah buat kesepakatan baru, bahkan diamplopkan sekarang ini. Sebagiannya pakai hewan, sebagiannya pakai amplop uang dalam arti ini. Nah, bahkan di tikar adat pun sekarang itu ada uang di atas tikar adat itu. Ya, tiap kali ada deal dalam upacara adat, khususnya dalam perkawinan khususnya, itu orang taruh uang. Nah, saya tidak tahu apakah dari dulu itu orang pakai uang atau uang ini berubah dalam perjalanan. Tapi tanggapan saya adalah tetap positif buat saya, positif bahwa budaya itu dia berubah, dan mungkin orang merasa bahwa sekarang lebih simpel saja itu pakai uang saja sekarang ini. Ya, apakah mungkin dulu mereka pakai hewan, potong hewan atau lain-lain atau kain atau apa? Tapi sekarang mereka pakai uang itu saya rasa lebih simpel, dan tidak hanya di Sumba tentunya, di tempat lain juga ada. Jadi itu bagian tadi saya katakan itu adalah perubahan budaya, ya.
dia semakin diadaptasikan dengan situasi kita, dan juga lebih praktis dan lebih bisa dipenuhi. Itu. Ya. Termasuk misalnya dalam pembelisan juga saya melihat ada perubahan, misalnya anak perempuannya sarjana. Ya. Juga, betul. ya. Betul. Emang itu sudah mulai ada kelihatan. Nah, itu saya katakan, itulah saya katakan itu ada kesan bisnis, ada kesan pertimbangan kalkulasi untung rugi, itu bisa masuk dalam pemilisan itu. Nah, apakah ini baik atau tidak? Nah, saya sendiri tentu punya pemikiran lain, bahwa kalau pertimbangan kalkulasi untung rugi itu pada diri anak, saya sudah rugi dia, maka harus ganti rugi saya. Saya sendiri tidak sepakat dalam arti itu. Ya, tidak sepakat. Ini bukannya di Sumba ini, di tempat saya pun demikian. Bahkan gelar seorang anak perempuan itu bisa menjadi bahan tawar penawar di tingkat adat dia itu. Ya. Nah, ini katakan ini terkesan sangat bisnis. Sangat bisnis. Kita seolah-olah membisniskan anak kita dengan kalkulasi untung rugi itu. Nah, kalau saya katakan ini tidak terlalu baik. Ya. Buat saya yang paling utama adalah bagaimana kita saling menghargai antara pengambil perempuan dan pemberi perempuan tanpa menyusahkan anak kita itu. Ya. Apa senangnya saya minta banyak hewan belis, tapi setelah itu anak saya menderita karena memikul banyak utang setelah itu. Apakah saya bahagia? Tidak tentunya. Nah, maka kalau kita ingin berpikir lebih maju, maka soal belis-belis itu, yang pertama itu adalah bagaimana orang tua pemberi perempuan ikut membahagiakan anaknya. Ya. Tapi kalau kita terlalu menuntut, nah, kita berpikir juga, apakah anak saya nanti bisa bahagia dengan mungkin dia banyak utang hanya karena saya minta terlalu banyak. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Jadi kalau secara pribadi saya tidak sepakat dalam arti itu, kalau dibisniskan dengan kalkulasi untung rugi seperti itu. Ya. Budaya patriarki kemudian bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga karena diharapkan ada kepatuhan total dari perempuan. Ya. Nah, kira-kira supaya tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau tidak terjadi hal-hal yang menyudutkan pihak perempuan, kira-kira tanggapan akhir sekaligus pesan dan harapan dari Pater. Ya, tentu ini butuh satu gerakan dari berbagai kelompok, itu perlu sekali, bahwa perempuan itu dia punya hak dan punya kewajiban yang tentu punya peran juga dan punya posisi pun ada dalam masyarakat. Kita bedakan sedikit antara panggilan perempuan secara kodrati dan panggilan perempuan yang bukan kodrati atau yang dikatakan secara kultural. Ya. Nah, kita di sini ini banyak mencampur adukan antara peran perempuan secara kodrati dan kultural. Banyak hal yang kultural kita anggap kodrati. Misalnya begini. Yang kodrati itu hanya berapa saja. Artinya yang kodrati itu tidak bisa tergantikan oleh laki-laki. Perempuan itu terpanggil untuk mengandung, melahirkan, menyusui, dan juga dia ada menstruasinya. Itu kodrati. Ya, itu tidak bisa digantikan. Tapi soal mencuci, memasak, menjadi pemimpin, menjadi kepala keluarga, ikut pacuan kuda, itu semua adalah kultural semua itu. Ya, kultural semua. Artinya apa? Itu bisa diubah dengan mudah. Ya.
bisa diubah dengan mudah yang kultural ini. Jadi kita bedakan antara yang kultural dan yang kodrati. Nah, yang kultural ini nanti dikatakan dengan masalah gender ini. Ya, gender itu adalah peran posisi perempuan dalam masyarakat yang diberikan dari luar dan disosialisasikan dalam waktu yang panjang. Nah, kekerasan perempuan dalam rumah tangga juga itu adalah bagian dari pemikiran-pemikiran yang masih dipenuhi dengan syarat tadi itu adalah superioritas dari seorang laki-laki yang merasa bahwa perempuan itu adalah tempat dan posisinya itu selalu dikalahkan malah, ya. Dan dia berperan hanya untuk melayani kebutuhan laki-laki. Maka dikatakan mendampingi laki-laki, menemani. Nah, semua itu adalah efek dari budaya patriarki yang memenuhi pemikiran laki-laki bahwa perempuan itu adalah orang yang selalu dimintai kepatuhan dan selalu siap sedia untuk memenuhi kebutuhan laki-laki. Ya, jadi dalam banyak budaya itu dan juga dalam adat mereka tidak punya suara. Padahal itu hanyalah masalah kultural, masalah gender. Nah, kalau perempuan mau berjuang, itu berjuang di masalah gender ini, masalah kultural ini, tanpa menyentuh hal yang kodrati, bahwa menyusui, mengandung, melahirkan, menstruasi, itu masalah kodrati. Tapi perempuan bisa merebut posisi, misalnya, siapa yang bilang memasak itu tugasnya perempuan? Itu karena pembiasaan, lalu dianggap itu seolah-olah itu kodrati, padahal tidak sebenarnya itu. Siapa yang bilang memasak itu atau mencuci pakaian, bersihkan rumah itu adalah tugas perempuan? Siapa bilang? Itu masalah kultural semua ini masalah gender semua itu. Mengambil kembali tempat posisinya yang wajar dan adil. Ya, selama ini mungkin diabaikan oleh kelompok laki-laki. Ya. Jadi untuk kita zaman sekarang ini mengingat sekarang budaya sangat berubah, perempuan juga sudah punya peran dan banyak posisi yang bagus-bagus karena memang sudah saatnya, maka kekerasan dalam rumah tangga oleh laki-laki oleh karena pemikiran yang patriarkis itu sebenarnya segera dihindari, dijauhi, dihilangkan, karena tempat posisi perempuan dalam masyarakat itu sama secara kultural dan juga secara gender sama itu. Hanya beda kita di masalah kodrati saja. Tapi secara kultural itu bisa kita sharing peran itu. Yang masak itu laki-laki pun boleh. Yang jadi kepala keluarga perempuan pun boleh. Yang cuci piring, cuci pakaian laki-laki juga boleh. Karena apa? Itu masalah kultural pembiasaan yang bisa kita ubah. Sekarang saatnya sudah berubah sekarang ini. Ya, maka saya sarankan supaya para perempuan itu juga mulai dengan aksi-aksi, kegiatan-kegiatan untuk menginisiasi gerakan ini, ya, untuk apa? Mengubah mindset kita yang sangat kental dengan budaya patriarki ini, supaya boleh patriarki, tapi peran posisi perempuan itu tetap diberikan dalam masyarakat. Dan sharing peran secara kultural sangat penting. Sharing peran secara kultural sangat penting. Ya, misalnya apa? Bisa sharing suami cuci piring, istrinya memasak. Itu sharing peran secara kultural, ya. Tapi kalau yang kodrati tidak bisa di-sharingkan, ya. Hanya kita bergerak di area kultural dan itu kita omongkan gender itu. Jadi mulailah kita bergerak untuk pelan-pelan, secara bertahap, secara terus-menerus untuk memberi kesadaran pada masyarakat, tidak hanya pada perempuan, dan juga laki-laki, supaya berpikir bahwa perempuan juga punya tempat yang sama dalam masyarakat, dan itu hanya bisa kalau kita itu mau sharing dan mengakui posisi dan peran mereka sama seperti kita. Maka mulai bergerak untuk perempuan, karena selama ini kita seolah-olah diatur oleh kelompok laki-laki bahwa
yang masak tuh kamu, cuci piring kamu, yang jadi kepala keluarga itu laki-laki. Siapa yang bilang gitu? Nah, ini harus perlu diubah, Pak. Itu hanyalah masalah kultural saja, bukan masalah kodrati. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa gerakan feminisme tidak boleh menyentuh masalah kodrati. Misalnya begini, tidak mungkin perempuan meminta laki-laki untuk melahirkan, tidak mungkin. Karena yang punya rahim hanyalah perempuan, itu masalah kodrati. Jadi kita bergerak pada area-area yang kita ubah, yaitu adalah masalah-masalah kultural. Itu menurut saya. Oke, terima kasih banyak atas pencerahannya, Pater. Ya, semoga bisa membantu banyak orang, khususnya kaum perempuan, supaya bisa bergerak dari dirinya sendiri, lalu semakin banyak, semakin masif, lalu kita bisa berubah mengikuti perkembangan zaman sekarang ini yang menuntut kebebasan, kemerdekaan untuk menentukan diri dan untuk berekspresi sesuai dengan potensi kita masing-masing. Ya, itu. Oke, terima kasih banyak, Pater. Terima kasih. Sampai Pak jumpa di Mas Jeremy lagi. Sampai jumpa lagi di lain Tema, waktu. ya. Dan topik yang berbeda. Beda, ya, topik lain lagi.